Bapakku yang ajaib, penolong hidupku, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku, kuasamu dahsyat, penerobos hidupku. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatanmu, bersamamu ku lewati segalanya. Bapakku yang ajaib, penolong hidupku, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku, kuasamu dahsyat, penerobos hidupku, penerobos hidupku. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatanmu, bersamamu ku lewati segalanya. Apapun yang sedang kita alami saat ini, ingat kita punya Bapa yang baik, kita punya Bapa yang ajaib. Pasti ada jalan keluar karena Dia penerobos hidup kita. Mengangkat tanganku, percaya kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatanmu, bersamamu ku lewati segalanya. Melangkah dengan iman kekuatanmu, bersamamu ku lewati segalanya. Bersamamu ku lewati segalanya. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Mari kita sambil bangkit berdiri sama-sama, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kita bersyukur boleh memasuki minggu pertama bulan Agustus oleh karena kasih kebaikan Tuhan.
Tuhan, amin. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa ada hari ini Tuhan, semua karena Engkau. Terima kasih Bapa. Kami membawa hidup kami, hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami menari bagi Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Satu pujian berkata bahwa masalah itu biasa, Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Tersenyumlah. Hey. Tersenyumlah hai semua, tanggalkan segala beban masalah, bersukacitalah senantiasa, bernyanyi dan bertepuk tangan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang ikut irama, putarkan kiri, putarkan kanan, hati senang di dalam Tuhan. Katakan, setiap masalah ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa. Siapa yang luar biasa? Tuhan yang luar biasa. Saya perlu gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. Come on. 1, 2, 3 dan 4, ikut irama, putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh, hati senang di dalam Tuhan. La 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 la, oh, oh, oh. La 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 la, oh, oh, oh. Hai semua, marilah menari, putar kiri, putar ke kanan. Hai semua, mari bergembira, bersuka cita dalam Tuhan. Come on. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang ikut irama, putar ke kiri, hey, putar ke kanan, hati senang diputar, putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh, hati senang lagi, putar, putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh, hati senang di dalam, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, hati senang di dalam Tuhan lagi, hati senang di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan di samping kiri, aku diberkati. Kasih Tuhan memberkati kita semua. Yeay. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Yuk. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan, nikmat kebajikan, setia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi
menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeah. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu Tuhan nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, kepalaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar, sebab Allah sanggup. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Jemaat saja yuk, aku diberkati, katakan. Karena Allah sanggup menyediakan. Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, Tuhan bagiku. Oh. Haleluya. Sebelum duduk, katakan di samping kiri kananmu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena katakan di samping kiri. Untuk menyediakan, katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Sekali lagi, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeah, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu Tuhan kami diberkati. Terima kasih Yesus, Engkau berharga bagi kami Tuhan. Kau sangat memberkati kami Tuhan. Begitu dalam kasih-Mu Yesus. Thank you Jesus. Kau yang menyelamatkan kami. Kau menebus kami dengan darah-Mu Yesus.
Bangkitkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Sama-sama. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Itu dalamnya kasih-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang semulia, selamatkanku dengan darah-Mu, dengan darah kepadamu, oh Yesus. Mari sembah Dia. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, umur hidupku ku mau. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Sebab kasih yang Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan hidupku dengan darah-Mu. Oh, Engkau ku sembah, Bapa mulia, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh,
Bapa, kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur dari mulut kami Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan, Kau satu-satunya. Ini dari hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya kekuatan. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus Tuhan. Kami angkat tangan kami berseru hanya kepada-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami setiap menghadapi masalah, kami tahu Tuhan, Engkau yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Masalah boleh ada Tuhan, tapi keputusan hati kami Tuhan, kami tetap meninggikan, kami tetap mengangkat hati kami menyembah Engkau Tuhan yang hidup, yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab karya terbesar dalam kami Tuhan, karya keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bukan di dalam-Mu Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar
Tuhan, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, bukan Yesus Engkau, Yesus Engkau, bukan Yesus Engkau, Yesus bumi. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Renungkan pengorbanannya yang begitu luar biasa. Pengorbanannya dahsyat, membuat saudara dan saya menjadi layak, yang tidak layak menjadi layak. Engkau yang terpuruk rendah diangkat oleh Tuhan karena pengorbanannya. Jangan pandang enteng, saudaraku. Sebelum kita masuk, makan dan minum tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus. Sambil engkau berdiri, sambil engkau merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Tidak terbalaskan dengan apapun yang engkau punyai, Bapak Ibu. Sambil engkau merenungkan, engkau mulai berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan sesamamu sebelum engkau mengambil persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus. Sebab Alkitab berkata kalau engkau makan dan minum tubuh dan darah Yesus dengan cara yang tidak layak, engkau tidak menjadi berkat tapi hidup dalam kutuk. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Uji dirimu di hadapan Tuhan. Sebelum engkau masuk makan dan minum tubuh darah. Mari persiapkan roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Mari angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali sebagai peringatan akan daku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang adalah lambang darah Yesus. Dicurahkan, darah Yesus dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir. Waktu lambungnya ditusuk oleh tentara Romawi, maka dari lambungnya mengeluarkan darah bercampur dengan air. Itu menandakan bahwa darah Yesus dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir. Lewat darahnya engkau dilayakkan Bapak Ibu yang tidak layak menjadi layak. Lewat darah Yesus engkau disucikan. Lewat darah Yesus engkau dibenarkan. Itu sebabnya pada waktu engkau minum, engkau sedang memperingati pengorbanannya yang luar biasa. Demikian juga yang mengambil cawan.
sesudah makan. Dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah anak domba Allah untuk memperingati pengorbanan. Angkat tanganmu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Yesus, karyamu indah dalam hidup kami. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kasih setianya tak berkesudahan. Naikkan syukurmu. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Alami kuasa Tuhan. Alami mujizat Tuhan. Alami karya penebusan Yesus. Darahnya menyucikan saudara. Ada kesembuhan mengalir. Ada kesembuhan mengalir dalam hidup saudara. Kira Bapa Sakararama. Alami. Alami kuasa. Alami kuasa dalam Yesus. Kira lama ya Radabase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Raka Karabasa Karabasa. Inna lama ya Radabasando. Terima kasih. Ora Bapa ya Radabasa. Terima dengan iman mujizat terjadi dalam hidupmu. Terima dengan iman kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Terima dengan iman engkau yang punya masalah, Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik. Karena Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya menebus dosa saudara dan saya, tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih buat kuasa mujizat yang sudah terjadi. Terima kasih buat kuasa penyembuhan. Terima kasih dengan kuasa yang sudah terjadi dalam hidup kami. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu mengingatkan kami untuk kami lebih mengasihi Tuhan. Lebih dari apapun juga Tuhan. Karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Engkau rela mati di atas kayu salib. Membuktikan kasih yang terbesar. Karya yang terbesar dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Yang percaya, yang mengalami kuasa Tuhan sama-sama katakan. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Iya, jangan duduk dulu Bapak Ibu. Sudah-sudah semuanya, ada 1 menit waktu untuk kita boleh saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi bisa ketemu dengan orang-orang yang belum kita kenal, kita kenalan dulu. Tanya namanya siapa, tinggal di mana. Kalau udah kenal, tanyakan suka tinutuan atau micakalang. Kerjasama dan antusiasnya, dan saya mewakili gereja mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang berada dalam ibadah yang kedua, dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GB Gilgal. Bapak Ibu bukan orang asing tapi menjadi satu keluarga bagi kami. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan tentang GB Gilgal atau ingin didoakan, bisa ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di depan. Nanti setelah selesai ibadah bisa ketemu dengan kami.
Dan saya akan menyampaikan pengumuman sepanjang minggu berjalan dalam minggu ini. Pada tahun ini gereja kita akan berulang tahun yang ke-20. Tepatnya nanti di tanggal 20 Agustus. Dan kita akan merayakannya dalam ibadah raya pada tanggal 17 Agustus. Dan akan dipimpin oleh pastor senior kita yaitu Pastor Juan Mogi. Dan dalam rangkaian acara yang ada, maka kita menggunakan dress code. Bapak Ibu kalau berkenan untuk menggunakan baju daerah. Boleh kebaya, boleh kalau yang laki-laki mungkin juga yang kayak Minahasa punya seperti itu ya. Karena kita tinggal di Minahasa. Dan dalam rangkaian acara juga nanti di anak-anak Gilgal Kids juga ada mengadakan ibadah spesial. Yeah. Buat Bapak Ibu yang punya anak-anak di usia Sunday School, kita juga ada acara dan mereka juga nggak mau kalah dengan para orang tua, mereka juga akan menggunakan dress code-nya baju daerah. Jadi biar papa mama anak-anak kita seragaman gitu ya. Jadi fotonya bagus. Dan itu dengan tanggal 17 Agustus juga dengan tema Call to Shine. Jadi kita dipanggil untuk menjadi terang. Dan pengumuman selanjutnya adalah kami menghimbau untuk Bapak Ibu, kita akan menjaga bersama kebersihan gereja kita. Dan menghimbau untuk seluruh jemaat tidak makan dan minum dalam ruangan. Boleh minum tapi air mineral aja. Dan jangan minuman kemasan ataupun yang menyebabkan tumpah dan menjadi bercak di dalam kursi. Jadi kami mohon kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk bisa menjaga kebersihan gereja kita sama-sama. Bukan hanya di ibadah umum, tapi di ibadah anak pun kami menghimbau supaya orang tua tidak usah membawa makanan buat anak-anak. Boleh makan tapi di luar, tapi di dalam ruangan ibadah kita tidak mengizinkan untuk memakan dalam ruangan. Dan Bapak Ibu untuk persembahan bisa lakukan dengan kris. Ada di depan, di layar juga, di kiri dan kanan ada barcode yang sudah disediakan. Bila ingin memberikan persembahan bisa lewat kris yang ada. Ataupun kalau nggak bisa kris ada amplop yang tersedia di kiri kanan Bapak Ibu, itu bisa dimasukkan di sana dan ada kotak-kotak yang sudah disediakan untuk bisa kembalikan di dalam kotak-kotak yang ada. Dan bila Bapak Ibu ingin memberikan perpuluhan, itu ada nomor rekening perpuluhan yang ada bisa ditransfer ke rekening yang ada. Ataupun kalau mau pakai amplopnya ada di depan warna coklat muda, bisa ambil di sana dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang disediakan. Demikian pengumuman sepanjang minggu berjalan dan saya mengundang semuanya jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang akan dibawakan oleh koordinator umum kita yaitu Pendeta Stephen Roaring Pandai. Ya. Terima kasih, silakan duduk. Kita berdoa. Saat ini berfirman bagi kami Tuhan, karena kami sadar tanpa firman-Mu kami akan hilang arah tanpa tujuan. Oleh sebab itu biar Roh Kudus yang ambil alih penyampaian firman Tuhan ini. Benih firman jatuh di tanah hati yang subur dan membuat kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Kami tolak setiap intervensi, intimidasi dalam bentuk apapun yang mencoba untuk mencuri benih firman Tuhan di siang hari ini. Yang siap belajar katakan amin. Bolehkah sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan? Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Oke, orang-orang yang luar biasa terpancar dari wajahnya. Boleh bantu saya lihat kiri kanan wajahnya seperti apa? Oke, Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang hadir mengenal dan mengasihi Tuhan? Oke, setiap kita orang percaya pasti kalau ditanya mengenal dan mengasihi Tuhan, yang setuju katakan amin. Ada istilah tak kenal tak sayang ya. Tak kenal tak sayang, dan memang faktanya seperti itu. Kita sulit mengasihi seseorang, mencintai seseorang kalau kita tidak mengenal. Ada di sini yang tiba pasangan suami istri pas ketemu langsung menikah? Ya mungkin ada dijodohin, meskipun dijodohin perlu waktu untuk mengenal, baru mereka bisa benar-benar bisa menerima atau bisa mengasihi. Yang setuju katakan amin.
Ya, tapi saya percaya di sini semuanya juga sudah mengenal, dan pastikan yang mau menikah, karena ada yang mau menikah saya sedikit singgung, pastikan kamu sudah mengenal pasanganmu, karena itu one way ticket, satu tiket untuk sekali pergi, nggak ada tiket untuk kembali. Jadi jangan sampai pas beli tiketnya, pas menikah bilang, aduh nyandak begini noh. Boleh mau saya pulang dulu sementara. Atau ya jangan langsung pulang, titip dulu. Ya, jadi pastikan kita harus mengenal sebelum kita mengasihi lebih sungguh-sungguh, sama dengan kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu Saudara. Untuk kita bisa mengasihi Tuhan, saya dan saudara harus mengenal, katakan mengenal. Harus sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan kita. Makanya dalam Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Bilang di sebelahnya, pastikan kamu gak ada Allah yang lain. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, dari mana kita bisa tahu seseorang yang berkata mengenal dan mengasihi Tuhan itu benar-benar mengenal dan mengasihi Tuhan? Apakah karena dia rajin ke gereja bisa memastikan seseorang bisa mengenal dan mengasihi Tuhan? Apakah di saat dia punya tugas tanggung jawab di gereja, punya titel, jadi pendeta, jadi penatua, jadi syamas, dan sudah dipastikan dia mengenal atau mengasihi Tuhan? Bisa Bapak Ibu Saudara? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15 bilang begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi tanda orang benar-benar mengasihi dan mengenal Tuhan hanya dilihat dari satu hal. Apakah kehidupan kita sebagai orang percaya taat atau tidak kepada firman Tuhan? Taat atau tidak? Percuma kita rajin ke gereja melayani, tetapi dalam kehidupan kita tidak ada ketaatan. Mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya mengenal Tuhan, tetapi bukti dalam kehidupan kita sehari-hari tidak menunjukkan bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang taat. Agama boleh sama Bapak Ibu Saudara, sama-sama Kristen, Alkitab boleh sama, gereja boleh sama. Mungkin sama-sama juga melayani di gereja yang sama, tetapi sekali lagi yang membuktikan saya dan saudara mengenal dan mengasihi Tuhan di saat kita mau taat sama firman Tuhan. Yang suka katakan amin. Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara, masih banyak saya ketemu, bahkan dari keluarga kami sendiri saya masih bergumul sampai hari ini, begitu luar biasa. Berkata dia mengasihi dan mengenal Tuhan, tetapi hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia benar-benar mengenal Tuhan. Dia gak mau belajar taat dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, dari apa yang saya renungkan dan akan saya bagikan untuk kita belajar bersama, mengenal dan berkata saya mengasihi Tuhan, itu sangat bisa berpengaruh dalam kehidupan kita kalau kita memiliki pengertian yang benar. Karena kalau kita berkata kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan tetapi tidak memiliki pengertian yang benar, kita sulit untuk hidup di dalam ketaatan, bahkan kita tidak mampu melakukan ketaatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, makanya firman Tuhan hari ini saya beri judul Growing Deeper in Spiritual Understanding. Berakar dalam pengertian yang benar. Nah, apa arti dari pengertian yang benar menurut Alkitab? Menurut Alkitab dikatakan kecerdasan spiritual untuk membedakan yang benar dan yang salah. Kemampuan menyatukan kebenaran secara utuh dan menerapkannya. Kalau disimpulkan Bapak Ibu Saudara, pengertian yang benar adalah pencerahan Roh Kudus, katakan pencerahan Roh Kudus, yang mengubah pengetahuan akan Allah menjadi ketaatan dan keintiman dengan Tuhan. Kita bukan cuma sekedar mengenal, kita tidak sekedar mengatakan mengasihi, tetapi oleh pencerahan Roh Kudus kita diberikan pengertian yang benar sehingga kita mampu untuk hidup taat. Roma 1 ayat 21 sampai 22 bilang begini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, ini mengenal Allah loh Bapak Ibu Saudara. Pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap.
mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kenapa firman Tuhan bilang menjadi bodoh? Karena mereka tidak memiliki pengertian-pengertian yang benar. Hanya sampai berkata bahwa saya mengenal Tuhan, memang pasti kenal, rajin ke gereja. Benar nggak? Apalagi mungkin dia pengkhotbah, pengajar firman Tuhan. Tetapi tanpa pengertian yang benar, Bapak Ibu Saudara, sulit untuk hidup taat. Yang setuju katakan amin. Kita sama-sama belajar hari ini. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu Saudara. Fasten your seatbelt, karena materi hari ini akan menggoncang iman kita, bukan untuk membuat Bapak Ibu Saudara takut, tetapi kita semakin mengerti kehendak Tuhan sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan dulu. Bapak Ibu Saudara, tanpa pengertian yang benar kita ikut Tuhan, jadi orang Kristen hanya mencari berkat dan mujizatnya. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu, katakan kamu, mencari aku, kamunya gak usah nunjuk ke sebelah, saya hanya suruh baca. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Tanda-tanda apa kalau Bapak Ibu Saudara baca kisah ini di dalam Yohanes keseluruhan Bapak Ibu Saudara. Tanda-tanda bahwa Yesus adalah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Melainkan karena kamu telah makan roti, terima berkat, mengalami mujizat, mengalami pemulihan, kesembuhan, dan kamu kenyang. Tanpa pengertian yang benar kita ke gereja hanya cari mujizat. Tanpa pengertian yang benar kita datang ke gereja hanya ingin mencari berkat. Bisa nggak? Bisa, bukan nggak boleh. Tetapi pengertian yang benar membawa kita tidak hanya sekedar mencari kuasanya, tetapi kita akan mencari pribadinya. Yang setuju katakan amin. Tanpa pengertian yang benar, ibadah hanya menjadi ritual dan rutinitas yang tidak akan membawa saya dan saudara pada pertumbuhan dan perubahan hidup Bapak Ibu Saudara. Roma 10 ayat 2 berkata demikian. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, giat beribadah, giat melayani, tetapi tanpa pengertian yang benar. Manado termasuk gereja, termasuk kantong Kristen yang begitu giat beribadah. Hari Minggu Bapak Ibu Saudara ibadah, pulang ada acara ulang tahun ibadah, sore ada acara keluarga ibadah, semua ibadah. Benar nggak? Ibadah kedukaan, penghiburan 3 hari, mingguan, 2 mingguan, nggak tahu ada 1 bulan, 40 hari. Salah nggak? Salah Bapak Ibu Saudara? Enggak salah, bagus. Tapi apakah didasari dengan pengertian yang benar atau tidak? Kalau tidak itu hanya menjadi rutinitas. Hanya menjadi sebuah kegiatan-kegiatan agamawi aja. Apalagi kalau ada kedukaan, duduk di belakang siapin botol minum. Sekalian aja karena mau sampai pagi kasih yang dorang, kasih tuh kartu. Nggak usah banyak-banyak, yang penting cuma 2.000. Bilang di luar sana, di sini mau bertobat, tepuk tangan untuk Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Paulus juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose. Backgroundnya Bapak Ibu Saudara, latar belakang jemaat yang di Kolose adalah jemaat yang sebenarnya mereka yang bertumbuh dengan iman. Tetapi mereka berada di mana? Di daerah yang di mana di situ dibangun budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ada ritual-ritual yang mereka buat Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus khawatir di tengah-tengah iman yang mereka sedang bertumbuh, tanpa pengertian yang benar mereka bisa terbawa arus Bapak Ibu Saudara. Mereka bisa terpengaruh dengan budaya-budaya yang ada. Apalagi budaya-budaya ini mungkin petinggi-petinggi yang melakukan. Biasa kalau udah pejabat yang minta tolong kan udah susah mau tolak. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Di Kolose, biar Jo nggak enak. Camat yang bilang, ikut Jo. Tapi Pak ini lagi ibadah, apa-apa kuat. Sedikit Jo. Di sana, yang nggak di sini. Paulus ngingetin, hati-hati harus punya pengertian yang benar. Kalau enggak nanti terbawa arus. Kolose 1 ayat 9 bilang begini, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan
Pengertian yang benar. Untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan yang dengan sempurna. Yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak kehendak Tuhan yang sempurna tidak bisa terrealisasi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak memiliki pengertian yang benar. Bapak Ibu Saudara, ini kursi dibuat untuk apa ya? Ini untuk apa Bapak Ibu Saudara? Kesini katanya nggak ada cahaya. Nanti di YouTube udah gelap tambah gelap. Kesini sedikit. Untuk duduk. Tapi kalau saya mau naik di atas sini karena saya mau ambil barang yang tinggi, boleh nggak? Kayak lagi lawak emang. Bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Bisa. Tapi ini diciptakan untuk duduk Bapak Ibu Saudara. Kehendak dari seorang pencipta kursi ini dipakai untuk duduk. Tapi kalau saya mau paksain kan bisa. Kenapa saya mau paksain untuk naik ini supaya mencapai barang-barang tertentu? Karena saya punya pengertian yang salah. Saya paksakan hal-hal yang sebenarnya tidak seperti yang harus dilakukan. Saya paksakan karena tidak memiliki pengertian yang benar. Ini untuk kursi, untuk duduk. Bukankah banyak hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita coba melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita tidak punya pengertian yang benar. Amin. Nah, ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan pengertian yang benar. Minum dulu. Semoga mengerti. Belajar sesuatu? Oke. Dalam hal pernikahan, kenapa saya singgung sedikit tentang pernikahan? Karena akan ada menikah 2 pasang berturut-turut. Bapak Ibu Saudara, menikah kehendak Tuhan bukan? Iya, kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya lewat pernikahan nama Tuhan dipermuliakan. Lewat pernikahan kita bisa mengelola semua yang diciptakan Tuhan. Sehingga apa yang dipercayakan Tuhan kita bisa menerima berkat, ya. Dan nama Tuhan terus ditinggikan lewat apa yang kita kelola. Amin. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Saya stop di sini dulu. Ini butuh pengertian nih ayatnya yang pertama. Saya sedikit singgung buat anak-anak muda soal mau masuk dalam pernikahan. Dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Berarti diberkati dulu baru beranak cucu. Bukan beranak cucu dulu baru butuh pengertian. Butuh pengertian. Ini sebuah kebenaran buat anak-anak muda. Aduh keras banget. Keras banget Pak. Gak apa-apa firman Tuhan. Kita bisa belajar. Kalau kita salah kita bisa bertobat. Tuhan kita maha pengampun. Tinggal minta ampun. Sungguh-sungguh minta ampun. Dosa kita merah seperti kermisi. Jadi putih seperti salju. Selesai. Tetapi buat anak-anak muda dalam persiapan lagi bangun hubungan menuju pernikahan harus punya pengertian yang benar. Yang single katakan. Oh semua udah married semua di sini. Oke, lanjut. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Tetapi di saat kita menjadi keluarga Bapak Ibu Saudara, kita tidak mau berusaha dengan sebaik mungkin. Enggak heran Bapak Ibu Saudara, kita bergantung terus sama orang tua. Kita bergantung terus sama orang-orang di luar tanpa disadari online. Pinjol. Karena tidak punya pengertian yang benar. Dikelola dong. Semuanya banyak hal yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita untuk bisa mengalami pernikahan yang berbahagia. Markus 10 ayat 9 bilang begini. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi pernikahan itu adalah idenya siapa? Idenya Tuhan. Kalau lagi yang masalah pergumulan jangan cepat-cepat minta cerai. Kalau lagi ada masalah jangan cepat-cepat minta pisah. Saya tahu di sini banyak keluarga-keluarga yang senior yang saya masih perlu belajar Bapak Ibu Saudara, tetapi karena ada yang mau menikah saya terus mengingatkan kembali. Perlu pengertian. Mau menyatukan perbedaan dalam keluarga emang gampang. Gampang Pak Edi. Gembala aja tuh, pendeta aja bilang gak gampang. Gak gampang, butuh pengertian. Di saat pasangan kita lupa masak,
butuh pengertian. Yang ibu-ibu katakan, di saat uang belanja kurang, butuh pengertian. Yang bapak-bapak katakan, amin. Kalau enggak piring terbang, butuh pengertian. Yang kedua dalam hal beribadah. Beribadah kehendak Tuhan atau enggak Bapak Ibu Saudara? Kehendak Tuhan. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Butuh pengertian untuk rajin ke gereja. Kalau nggak punya pengertian yang benar, nggak heran di gereja main HP, scroll ke sana. Nggak punya pengertian. Kalau nggak punya pengertian, dia suka-suka dia aja mau ke gereja. Kalau lagi mood dia ke gereja. Kalau lagi males ke gereja. Di rumah aja. Apalagi di gereja, kalau Pak Steven yang khotbah atau Pak Edi singgung-singgung terus. Di rumah aja lah, nanti aja. Lagi nggak mood. Perlu pengertian. Jangan membiasakan diri seperti orang-orang yang firman Tuhan bilang. Beberapa orang. Tapi nggak ada di sini beberapa orangnya. Jadi nggak usah dicari ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Main HP masih oke, tidur lagi. Aduh tidur. Mar kalau di sini sudah nggak ada yang tidur ya Pak Edi ya. Mimbarnya tinggi kelihatan banget tuh. Sampai di belakang aja yang ditidur kelihatan tuh. Orang main HP aja dia kelihatan langsung taruh begini. HP lagi simpang. Apalagi tidur. Dapat pendeta begini dapat gas di belakang. Bangun. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Banyak orang berpikir, Bapak Ibu Saudara, karena nggak punya pengertian yang benar, ibadah itu cuma hari Minggu. Hari Senin sampai hari Sabtu hari bebas saya. Ada yang berpikir ibadah itu cuma di dalam gereja aja. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, saya ada ibadah di kampung. Mungkin udah pernah dengar, tadi pagi saya udah bilang, ibadah dengan kakak saya. Gak apa-apa saya bilang kakak saya karena saya udah bilang, saya mau sindir kamu di khotbah. Aneh. So mau masuk ibadah, dia masuk di kampung, lalu dia, tunggu Peng. Dia panggil saya Peng dulu. Gak usah cari tahu kenapa Peng. Gak usah dibawa juga jauh-jauh anak-anak muda yang saya tahu. Ya udah, dia kan sambil ngerokok nih. Mau masuk ibadah dia langsung, tunggu Peng. Kenapa? Saya mati dulu tuh rokok. Oh iya, rumah Tuhan. Masa di gereja kong baroko. Masih panjang, nanti sambung sebentar. Ngerti maksud saya? Cuma di dalam gereja aja. Mereka meraholi, shalom, apa kabar? Kalau di luar Bapak Ibu Saudara. Si jahat aja minder. Marah mereka, bawa saya lagi. Sedikit-sedikit iblis katanya. Bilang di luar sana. Pengertian ibadah. Kita ibadah boleh tapi harus dengan pengertian yang benar. Dalam hal melayani kehendak Tuhan enggak Bapak Ibu Saudara? Kehendak Tuhan. Makanya dalam Roma 12 ayat 11 bilang begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tetapi melayani tanpa pengertian yang benar. Kita bukan lagi melayani Tuhan tapi kita melayani diri sendiri. Mau terlibat di pelayanan karena apa? Sekarang sudah ada direkam masuk di YouTube supaya keren. Supaya di depan supaya orang kenal. Itu kan bukan lagi memuliakan Tuhan. Supaya orang tahu kita jago main gitar. Nggak nyindir yang di sini, ini contoh aja. Nggak ada maksud bermusuhan dengan tim PW ya Gebi ya. Ini contoh aja. Sama pendeta juga kan. Mungkin kelihatan hebat di depan, berseru-seru. Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau, kan gawat juga. Boleh melayani. Tapi dengan pengertian yang benar, siapa yang kita layani? Kalau gembalanya datang rajin. Gembala gak datang, boleh tukar-tukar jadwal. Roma 16 ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita. Tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Mari kita melayani karena kita melayani Tuhan.
Orang kalau melayani Tuhan persiapan, nggak main-main, serius, sungguh-sungguh. Nggak hari Minggu mau persiapan, mau WL, mau khotbah, siapinnya dari kemarin. 1 minggu. Persiapan di kaki Tuhan berdoa, minta hikmat, termasuk WL, termasuk asar. Kita kan mengimpartasikan kasih Kristus Bapak Ibu Saudara. Kalau di hati kita nggak ada kasih Kristus, kita nggak ada persiapan dengan Tuhan, itu mungkin kita hanya melayani diri sendiri supaya kelihatan hebat. Dalam hal mengucap syukur boleh nggak? Boleh. 1 Tesalonika 5 ayat 18 bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, termasuk pengucapan, boleh enggak? Boleh Bapak Ibu Saudara, tapi jangan karena pengucapan Bapak Ibu Saudara udah enggak ke gereja. Pengertiannya salah itu Bapak Ibu Saudara. Jangan karena pengucapan syukur, tak gantung tuh mau pinjam sedikit di online, tambah, utang. Kita enggak mengucap syukur, itu namanya. Kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan kasih. Apa yang kita punya, berilah dari apa yang kita punya. Toh? Yang setuju katakan amin. Boleh beri tepuk tangan untuk Tuhan. Masih ada sukacita? Bantu saya lihat kiri kanan apakah muka-mukanya penuh sukacita atau tidak. Boleh, bukan gak boleh. Jangan ada pengucapan Bapak Ibu Saudara undang pendeta. Simpang tuh botol, Pak Edi semua sampai. Cepat, family cell leader semua sampai. Pak Steven so dekat dengan Bu Jeki. Simpang. Aduh, sendak Riki taruh jo di bawah meja. Pengalaman Pak Edi, kesaksian saya suka sekali, pinjam kesaksiannya Pak Edi. Pas duduk kakinya diselonjorin bunyi botol. Kelenteng. Kamu ketahuan. Antar pendeta malu sendiri mbak tegur. Itu bukan pengucapan syukur yang benar. Itu tanpa pengertian namanya mengucap syukur. Bilang di sebelahnya, sadar yuk. Lalu bagaimana sih caranya kita memiliki pengertian yang benar? Yang pertama, mari kita belajar dimulai dengan merubah cara berpikir. Katakan merubah cara berpikir. Selama kita tidak merubah cara berpikir kita tidak akan pernah dapat memiliki pengertian yang benar. Karena pengertian-pengertian yang terlebih dahulu ada di sini adalah di saat manusia jatuh di dalam dosa, pengertian bodoh ada di sini. Itu mesti ditukar. Diubah sampai kita memiliki pengertian-pengertian yang benar Bapak Ibu Saudara. Makanya dalam Roma 12 ayat 2 bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah, katakan berubahlah, oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu berbicara tentang apa? Tentang pengertian yang benar. Rubah cara berpikir. Merubah cara berpikir itu berbicara tentang pertobatan Bapak Ibu Saudara. Metanoia, berbalik. Mungkin dulu kita masih paminum, pamalbo, panjudi, pang suka memake, bohong sana, bohong sini, oh sana. Ketemu Tuhan kita bertobat, kita berbalik 180 derajat, kita tinggalkan hal-hal yang tidak baik, pikiran-pikiran yang tidak baik. Kita kembali kepada kebenaran Kristus. Cara berpikir kita mulai berubah. Dimulai dari kita mau mengambil komitmen untuk bertobat. Merubah cara berpikir, bicara tentang pertobatan kehidupan kita. Amin. Siap untuk bertobat? Efesus 4 ayat 23 bilang ini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Yang kedua, caranya yang kedua adalah kita harus selalu merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan. Enggak cuma merenungkan, harus praktek. Bilang di sebelahnya praktek. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Siapa yang sudah dari kecil mengenal kitab suci? Itu bukan Kristen. Lebih kental dari Kristen. Kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam
dalam kebenaran, sehingga setiap saya dan saudara di saat kita merenungkan, kita melakukan, kita memiliki pengertian yang benar. Makanya di saat ada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mendengarkan kebenaran jangan mudah Aduh Pak, tapi kita dikuliti kalau ke Gilgal Pak. Aduh memang tak kupas-kupas. Gak apa-apa. Itu dosa yang lagi ditanggalkan. Kalau ada firman Tuhan yang disampaikan lalu kita mulai gelisah, kita tersinggung, gak apa-apa tersinggung, berarti Roh Kudus sedang bekerja mengubahkan hati dan pikiran kita. Tinggal kita mau meresponinya seperti apa. Kalau kita punya pengertian yang benar, kita akan respon dengan benar Bapak Ibu Saudara. Kita gak akan pulang dari sini lalu bilang, tuh pendeta itu khotbah kurang singgung-singgung, rupa tuh paling betul Jo. Itu pengertian yang salah. Kalau pengertian yang benar, siapapun yang menyampaikan, kalau selama itu kebenaran dan itu sedang membawa kita semakin benar menjadi orang-orang yang memiliki pengertian yang benar, kita terima. Kita belajar, kita renungkan. Oh, kita ini noh, pulang, aduh betul sok kita tuh tadi itu noh, sok kita tadi. Bukan pulang, ngana dengar tadi, istri. Laki ngana dengar tuh tadi, ngana itu bukan kita. Ada kan begitu kadang-kadang tuh dengar khotbah tuh. Dengar. Buat saya bilang. Buat saya. Jangan tersinggung. Kalau tersinggung puji Tuhan. Siapa yang tersinggung hari ini? Bilang puji Tuhan. Lagi diperbaiki kesalahan kita. Kamu tuh dulu tukang mau make. Firman Tuhan gak boleh. Iyo. Jangan pas lagi istri ingetin juga katu. Tadi tuh pendeta bagus ya. Itu ngingetin tuh kita jangan jamu make. Sudah jam banyak mulungan abadiang Jo. Besok balik ibadah ulang di sebelah Jo. Kita rupa panas di Gresik itu Gilgal. Panas gak ada AC mungkin dia pikir AC-nya. Respon menentukan. Kalau pengertian kita benar firman Tuhan ini akan membuat kita bertumbuh. Udah pindah emang cuma di Gilgal tuh gereja. Ini satu lorong banyak banget gereja. Renungkan dan praktekkan. Yang ketiga, kalau kita mau memiliki pengertian yang benar, kita harus mengandalkan tuntunan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Tanpa Roh Kudus kita gak bisa. Roh Kudus itu rem. Itu kuasa yang akan memampukan kita, yang akan mengingatkan kita, menegur kita di saat kita punya pengertian yang salah. Dia mengarahkan kita, ini loh yang benar tuh kayak gini. Roh Kudus akan ngomong di saat kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus akan kasih alert pertama kali dalam hati kita. Ini gak bisa, ini gak boleh, ini salah. Membedakan yang salah dengan yang benar, mana yang dosa dan tidak, susah gak? Gak susah Bapak Ibu Saudara. Tapi membedakan mana yang baik dengan yang benar, susah. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh firman. Firman Tuhan tanpa tuntunan Roh Kudus itu akan hanya menjadi logos. Tulisan indah tetapi mati, tidak menjadi rema. Butuh Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang akan memampukan kita untuk mempraktekkan. Yang setuju katakan amin. Pertanyaannya, kita suka dekat dengan Roh Kudus enggak? Kita mau taat sama Roh Kudus enggak? Pas dibilang begini, ayo rajin ibadah, aduh nanti Jo sedikit leh. Ayo belajar memberi, aduh kita pedoi pas-pasan. Mau taat atau tidak? Yohanes 14 ayat 26 bilang begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Roh Kudus yang akan memberikan pengertian. Sehingga kita memiliki pengertian-pengertian yang benar akan setiap kebenaran. Sehingga kita dimampukan bukan cuma sekedar kita tahu firman Tuhan. Bukan sekedar kita bilang kita mengasihi Tuhan. Tetapi bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadi orang-orang yang taat. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memberikan pengertian. Tapi bukankah ada hari-hari ini kita sebenarnya tahu ini gak boleh, Roh Kudus udah ngomong. Cuman kita gak mau taat gitu. Kita gak mau ikut apa yang Roh Kudus ngomong. Kita lebih memenuhi apa yang di pikiran kita. Apa yang menjadi pengalaman kita. Apa yang menjadi kemampuan kita. Belajar sesuatu
Bilang di sebelahnya, mari kita andalkan Roh Kudus. Yang keempat dan yang terakhir. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin selalu ada di dalam pengertian yang benar, memiliki pengertian yang benar dalam kehidupan kita, kita harus ada di dalam penggembalaan dan komunitas yang sehat Bapak Ibu Saudara. Ada di dalam penggembalaan itu tidak sekedar Bapak Ibu Saudara tertanam di gereja lokal, tercatat di gereja lokal A, lokal B. Buat saya gereja itu semuanya sama. Selama itu berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Gak ada gereja yang lebih hebat. Gereja itu menjadi hebat karena ada kebenaran Kristus di dalamnya. Yesus sebagai kepala. Tapi pertanyaannya kita mau tertanam gak di gereja lokal? Bapak Ibu Saudara punya gereja lokal masing-masing. Bagus, tertanam. Tetapi kembali bukan berbicara sekedar tertanam. Tetapi apakah saya dan saudara mau menjadi orang-orang mau digembalakan atau tidak? Kenapa ada orang-orang yang satu gereja lama sama-sama melayani jemaat atau mungkin terlibat pelayanan, pertumbuhannya berbeda-berbeda Bapak Ibu Saudara. Karena ada orang-orang yang buka hati mau dimuridkan, mau diajar, mau dididik, bahkan mau ditegur. Tapi ada orang-orang yang juga sama-sama rajin di gereja tetapi mengeraskan hati. Tertanam di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah penggembalaan, ada di family cell, lagi digembalakan oleh gembala sel. Tetapi hatinya tertutup, gak mau dibina. Buat apa kita tertanam di gereja lokal tetapi kita gak mau buka hati untuk dibina, digembalakan. Kita gak akan bertumbuh. Ke gereja manapun kita pergi Bapak Ibu Saudara, kalau kita gak mau tertanam dan buka hati kita mau digembalakan dan dimuridkan, diarahkan untuk memiliki pengertian yang benar, kita gak akan pernah berubah cara berpikir kita. Selalu pengertian-pengertian lama yang akan ada dalam pikiran kita. Ada gembala-gembala, ada pengajar-pengajar yang Tuhan utus, Tuhan percayakan untuk mengembalakan Bapak Ibu Saudara di setiap gereja lokal, di gembala sel. Pertanyaannya mau dibina enggak? Mau diajar enggak? Kalau ditegur, diajar sedikit-sedikit, enggak masuk ke gereja, malas ke gereja, pindah-pindah gereja, kapan mau bertumbuh? Kita sama-sama belajar, yang setuju katakan amin. Tertanam, bukan cuma tertanam tapi buka hati. Izinkan Bapak Ibu Saudara digembalakan dengan baik. Pak, pemimpinnya begini, pemimpin juga manusia Bapak Ibu Saudara, masih belajar. Gak ada gereja yang sempurna, gak ada family cell yang sempurna. Kita belajar setiap kebenaran firman yang dibangun, yang diajarkan, yang dituntun. Kita akan memiliki pengertian yang benar. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Artinya apa? Pengertian yang benar Bapak Ibu Saudara tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Kalau anak-anak ditegur maraju, kecewa, sakit hati. Tetapi karena dikasih, dididik, dibina, digembalakan, mereka punya pengertian yang benar. Bukan lagi jadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Lihat YouTube ini, pengajaran ini terbawa arus. Dia pakai firman juga Pak, katanya perpuluhan gak usah, katanya ini gak usah, katanya gak ini. Bapak Ibu Saudara tertanam di gereja mana? Setiap gereja punya doktrin masing-masing. Tapi kita butuh tuntunan Roh Kudus, dikasih pengertian. Kita bukan karena ikut doktrin gereja, tetapi karena kebenaran firman. Makanya kita harus bertumbuh, bilang bertumbuh, jangan jadi anak-anak. Harus punya pengertian yang benar yang didasari oleh firman Tuhan. Bukan karena sekedar doktrin gereja. Amin. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mungkin hari-hari ini kita begitu banyak masalah, pergumulan yang gak bisa kita lewati. Bukan karena Tuhan gak mengasihi saya dan saudara. Mungkin karena kita tidak memiliki pengertian yang benar. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan, saya dan saudara buka hati. Mungkin materinya cukup berat, mungkin materinya cukup tajam, tetapi biarlah kebenaran ini adalah sesuatu yang perlu kita responi dengan pengertian yang benar, sehingga kita semakin dewasa.
hidup kita menjadi hidup yang berbeda. Bisa menjadi berkat di dalam keluarga, dimanapun kita pergi nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Saya udah berdiri, kita nyanyikan dari awal. Katakan satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, amin. Selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku berkasih. Biar musik saja. Saya percaya setiap kita belajar sesuatu di siang hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sadar bahwa seringkali berjalan dengan pengertian sendiri. Dengan pengertian-pengertian dunia. Kita tidak memiliki pengertian yang benar akan Tuhan. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara dijamah di lawat Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara mau rindu untuk kembali. Untuk berjalan dengan pengertian-pengertian yang benar. Bolehkah Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan Bapak Ibu Saudara? Karena saya percaya firman Tuhan hari ini bukan satu kebetulan. Tapi firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita. Untuk kita introspeksi diri. Apakah selama ini kita menjadi orang percaya, mengenal, mengasihi Tuhan. Hidup di dalam ketaatan atau tidak. Mungkin kita sulit untuk hidup taat karena kita tidak memiliki pengertian-pengertian yang benar. Bangun komitmen di hadapan Tuhan. Secara pribadi katakan, Tuhan, aku mau kembali. Aku mau kembali Tuhan, aku mau untuk memiliki pengertian yang benar. Mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara sudah tidak lagi mulai merenungkan firman Tuhan dengan baik. Mungkin cara berpikir kita selalu cara-cara berpikir yang lama. Mungkin kita tidak pernah lagi mau ikut tuntunan Roh Kudus. Kita dalam gereja lokal tetapi kita tidak mau buka hati kita. Kita mengeraskan hati kita. Aku berdoa. Jamah lawat. Berikan pengertian. Aku percaya hari ini terjadi pemulihan. Terjadi kebebasan. Bahkan terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan, menegur, mendidik, mengarahkan kami untuk selalu semakin dewasa hidup dalam ketaatan dengan pengertian-pengertian yang benar. Hamba terbatas tapi aku percaya ada Roh Kudus yang tak terbatas yang bekerja secara supranatural, menjamah, melawat, memberikan pengertian, bahkan memberikan kemampuan sehingga hidup kami menjadi orang-orang Kristen yang berbeda, yang dimana hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Aku berdoa Tuhan, buat setiap jemaat yang sudah memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan. Aku percaya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Berkat-berkat Tuhan tercurah. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha mereka. Aku berdoa apapun menjadi pergumulan jemaat-Mu hari ini Tuhan. Yang sakit, yang punya masalah, punya pergumulan. Aku percaya Tuhan memberikan solusi. Tuhan memberikan jalan keluar. Mujizat-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu,
Diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.